Selamat pagi, nama saya Raisa Yudit Ardila, mahasiswa PPG dalam jabatan Bats 3 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 05 Toba. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku di fase D kelas 7 di SMP Negeri 05 Toba. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Kita berdoa dulu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sana duduk. Agustinus Elvano, Andin Triani Sapitri, Claudia Sherlyn, Claudia Natasha, hadir Bu. Flora Renuela, hadir Bu. Francisca Melani, hadir Bu. Galilea Gea, hadir Bu. Zakarius, hadir Bu. Martina Sapira, Monica Ica, hadir Bu. Nardulo Erdi, Oscar, Paulina Alim, Vitanus Peter, Tania Wildi. Jadi hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri dengan biasa. Semuanya nyanyi ya, nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia
kamu, peserta didik mampu menjelaskan peran utama keluarga. Kemudian yang kedua, menjelaskan ajaran gereja Katolik melalui kitab suci dan dokumen gereja tentang peran keluarga. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjelaskan kondisi keluarga masa kini yang mempengaruhi perkembangan pribadi kita. Kemudian, Ibu mau tanya dulu, siapa sih itu keluarga? Pertama, kalian punya keluarga? Siapa itu keluarga? Siapa? Coba tangannya. Siapa itu keluarga? Selin. Orang tua. Siapa itu keluarga? Saudara. Siapa itu keluarga? Punya keluarga tidak? Siapa itu keluarga menurut kamu? Tadi kan ada orang tua, ada saudara, kakek nenek, siapa lagi? Siapa? Iya, tante dan bibi, tante dan om, ya. Ya, itu kita memahami bahwa itu adalah keluarga. Kita mau lihat dulu, pasti itu keluarga. Menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti namanya. Kalau di rumah itu pasti kan, ada ayah, ibu, dan anak. Kamu sebagai anaknya itu yang disebut sebagai keluarga. Keluarga menjadi tempat untuk kita tumbuh. Keluarga adalah lingkungan utama tempat seseorang pertama kali belajar, berkembang secara fisik dan psikologis, serta membentuk karakter dan nilai-nilai dasar kehidupan. Kita lihat lingkungan utama. Jadi kita pertama kali lahir, kita yang dikenal itu adalah keluarga. Siapa tadi? Orang tua. Orang tua. Jadi orang tua itu tempat kita belajar. Belajar, kamu kan nggak mungkin langsung pandai ngomong sendiri, ya kan? Pertama kali biasanya anak-anak itu menyebut mama, ya kan? Papa, ya kan? Kalau kamu belajar berdiri juga pasti dibantu oleh orang tua. Itu. Jadi pertama kali kita belajar secara fisik, psikologis, serta keluarga ini juga membentuk karakter dan nilai-nilai dasar kehidupan. Kita lihat, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta terus tumbuh dalam keluarga. Seperti ini. Di dalam keluarga harus ada cinta. Kenapa harus ada cinta? Kalau misalnya tidak ada cinta di dalam keluarga, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hampa. Apa yang terjadi? Keluarga itu akan terpecah belah, akan jadi berantakan. Makanya harus ada cinta di dalam keluarga. Kalau ada cinta, maka kita akan saling mengasihi satu sama lain. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti nanti Ibu ya tanya. Ini tadi, siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Siapa tadi? Iya, orang tua yang kita sebut dengan keluarga. Apa peran mereka terhadap perkembangan diriku? Itu apa? Peran mereka itu apa? Membimbing. Apa lagi? Apa tadi? Itu kan ada. Apa nih? Apa? Apa? Membentuk. Karakter. Jadi itu peran mereka terhadap diri kamu itu apa? Membimbing, membantu kamu. Membentuk karakter kamu, membantu kamu tumbuh sehat, tumbuh dengan baik, tumbuh tanpa kekurangan, ya kan?
siswa. Nah, 5 siswa. Jadi silakan masuk ke dalam kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan masuk dalam kelompoknya dulu. Silakan masuk dalam kelompoknya. Oke. Untuk presentasi hasil dari diskusi kamu bersama teman, ya. Nah, nih, jadi ibu akan membagikan ini dulu kisah tentang bacaan tentang Ayu Utami. Nah, jadi di sini udah ada kisah tentang Ayu Utami. Kemudian di sini juga ada tentang dokumen gereja, tentang pendidikan Kristen. Jadi satu kelompok ibu kasih 2. Kemudian ini ada lembaran untuk jawaban. Tolong jawaban minusnya ditulis di lembaran yang ibu bagikan ini, ya. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya. Nah, di situ sudah ada pertanyaan. Silakan kalian berebut dengan teman sekelompok bagaimana menjawab pertanyaan itu. Yang pertama itu kan, apa yang paling menarik bagi kalian dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tua? Apa yang menarik bagi kalian? Ya. Apa yang menarik bagi kalian? Kemudian menurut Ayu Utami bagaimana orang tuanya berperan dalam pengembangan dirinya? Kemudian yang ketiga, inspirasi. Inspirasi apa sih? Nah, yang kalian dapat petik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan diri kalian dari kisah Ayu Utami. Silakan dikerjakan, tulis dulu nama kelompoknya. Itu sudah ada dibagi, ada yang kerjakan ini. Kemudian untuk yang kita kerjakan ini dulu. Nah, yang ini dulu, habis itu baru yang kedua tentang dokumen gereja, ya. Nah, ini tentang kitab suci. Kitab suci itu ada pada Keluaran bab 20 ayat 12. Kita melihat ini, coba lihat dulu. Kitab suci Keluaran bab 20 ayat 12. Lihat dulu, perhatikan di depan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian yang kedua, itu ada dari kitab Efesus bab 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah salah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi ini. Nah, itu sudah ada ibu bagikan soalnya. Nah, soalnya seperti apa? Ini bacaannya. Untuk dokumen gerejanya sudah ada di kelas yang ibu bagikan, ya. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup tidak? 7 menit? 10 menit, oke. Nah, silakan selamat mengerjakan. Nanti jawaban finishnya di situ, ya. Kalau tidak cukup di kotak itu, silakan ditulis di bawahnya. Kalau misalnya tidak cukup di kotak itu, silakan ditulis di bawahnya jawabannya. Di bawahnya saja, tidak apa-apa.
Nanti jawaban ini ya yang di kertas yang dipanggil ya. Di bawah juga tidak apa-apa. Kalau ada yang tidak paham mengenai soal, silakan bertanya dengan ibu. Oke? Ada yang tidak jelas tulisannya? Oke. Menurut ajaran. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kita mau perencanaan, lepaskan dulu pulpennya. Kita mau perencanaan sebentar. SMP 5 Toba? Cerdas, sebudi, keren. Oke. Nah, jadi kita main sedikit. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali 2 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semua kan tadi? Sudah. Kalau sudah semua, ibu minta setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan apa sih yang dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya secara berdiri kelompok 1. Kita yang pertama cerita tentang Ayu Utami tadi ya. Kita lihat tentang Ayu Utami. Oke, silakan dibacakan hasil dari diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi hasil diskusi kami. Apa yang paling menarik bagi kalian dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya? Jika sekarang ini saya mengenang pengalaman di seputar hubungan anak orang tua, atau sebaliknya, saya hanya bisa merasa bahwa saya anak yang bahagia. Saya percaya bahwa ada cinta kasih yang tak terbatas di dunia ini. Lanjut lagi. Menurut Ayu Utami, bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Selain rasa penuh, saya menyadari setelah dewasa bahwa orang tua saya telah memberi saya dunia yang aman untuk bertumbuh dan bereksplorasi. Inspirasi apa yang dapat kalian petik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan diri kalian dari kisah Ayu Utami? Jika saya mengenangkannya sekarang, saya merasa penuh, akan tetapi pada perjalanannya tentu tidak selalu begitu. Jawaban dari teman-teman kelompok 2, silakan dari kelompok 2. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan dibacakan. Apa yang paling menarik bagi kalian dari pengalaman Ayu Utami tentang peran orang tuanya? Ayu Utami memberikan gambaran tentang orang tuanya yang menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan prestasi. Menurut Ayu Utami, bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Orang tua Ayu Utami memberikan kebebasan untuk anaknya
sebuah hubungan bagi orang tuanya dan orang tuanya dalam perkembangan diri kalian dari yang dilakukan. Bisa ayo kalian. Orang tua tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk membahagiakan anaknya. Hanya dengan kasih sayang yang kita itu cukup bagi kebahagiaan seorang anak. Silakan kelompok 3 bacakan hasil dari kerja kelompok diskusinya. Kami dan Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil observasi diskusi kami. silakan bacakan. Apa yang paling menarik bagi kalian dari pengalaman ayah kami tentang peran orang tuanya? Ibu membuat saya mengerti bahwa ada hal-hal yang tak bisa dihitung. Ayah membuat saya paham bahwa segalanya ada hitung-hitungannya. Menurut ayah kami, bagaimana orang tuanya berperan dalam perkembangan dirinya? Ibu yang membuat saya percaya bahwa ada cinta kasih dan keluarga di dunia ini. Ayah yang membuat saya tahu bahwa tak ada yang gratis. Inspirasi apa yang dapat kalian petik sehubungan peran orang tua dalam perkembangan dari diri kalian dari kisah ayah kami? Selain rasa penuh, saya menyadari setelah dewasa bahwa orang tua saya telah memberi saya dunia yang aman untuk bertumbuh dan bereksplorasi. Kita melihat cerita tentang Ayu Utami, memberi gambaran bagaimana orang tua itu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Nah, sekaligus memberikan kebebasan. Jadi mereka itu tidak menakut-nakuti, atau membatasi secara berlebihan terhadap anaknya. Nah, mereka itu
kerjakan di kertasnya, itu ada perintahnya, berilah Pancasila kepada jawaban yang kamu anggap benar. Berarti sudah jelas. Kalau ada pertanyaan yang tidak kamu mengerti, silakan ditanyakan. Silakan dibuka. The Bluetooth device is ready to pair. Silakan dibuka tempat. Baik, silakan dikemas bukunya. Kita akhiri pelajaran hari ini sampai sini. Silakan dikemas. Sudah. Tadi kita awali dengan doa. Nah, oleh karena itu sebelum pulang kita awali dengan doa. Siapa yang mau membawa doa? Oke, Samira, silakan. Tuhan, kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan sampai ke rumah. Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.